Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus menunggu kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Walaupun terpisah jarak di antara kita semua, tapi satu keyakinan kita bahwa pujian kita, penyembahan kita akan sampai kepada Tuhan Yesus. Dan untuk itu mari kita ambil saat teduh sejenak, kita satukan hati. Bapa di surga, selamat malam Bapa yang baik. Kembali lagi kami datang menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari, sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Bapa di surga, pada malam hari ini kerinduan kami Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan-Mu, dan untuk meninggikan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, kami ada di tempat ini maupun saudara-saudari yang di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami. Jamah hati kami Tuhan, jamah bibir mulut kami agar kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Menjadi doa kami Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian penyembahan. Penyanyi haleluya.
kami mau menyembah-Mu lebih lagi, kami mau menyiapkan hidup kami, hati kami, dan pikiran kami untuk terfokus kepada firman-Mu. Untuk itu, mari kita angkat pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Biarlah setiap kita membersihkan hati kita masing-masing untuk benar-benar tertuju kepada Tuhan, untuk benar-benar mendengarkan firman-Nya pada malam hari ini lewat hamba-Nya. Surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati bibir mulut hamba-Mu agar dia bisa berkata-kata sesuai mau dan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan bisa menjadi surat pujian yang terbuka. Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.
saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bisa bersekutu kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah persetia sore hari ini. Baik yang ada di tempat ini maupun dimanapun saudara berada, sama-sama diberkati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada sore hari ini kami mengambil tema untuk firman Tuhan, menjaga pikiran dan hati. Saya ulangi, temanya menjaga pikiran dan hati. Tema ini sepintas ya sangat sederhana, karena seringkali kata ini kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Hati-hati nak kalau mau bepergian, atau jaga hati dan pikiranmu nak, jangan berpikiran negatif, jangan berprasangka buruk dan sebagainya. Pesan-pesan seperti itu sering kita dengar. Namun benarkah hanya sesederhana itu? Ternyata dalam aplikasinya sehari-hari tidaklah semudah itu. Banyak orang terjatuh dalam dosa dan perbuatan-perbuatan jahat dimulai dari pikiran dan hati. Misalnya perbuatan-perbuatan perzinahan, pencurian, bahkan pembunuhan, ya, itu semua dimulai dari pikiran dan hati kita. Nah, bukan itu saja, hal-hal yang mencekam lainnya di dunia ini, bahkan sampai pada terorisme sekalipun, itu dimulai dari pikiran dan hati. Karena pikiran dan hati adalah sumber dari segala perbuatan kita, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik. Masih ingat tayangan TV beberapa tahun yang lalu, ya, waspadalah, waspadalah, kejahatan bisa timbul karena ada niat dan kesempatan. Nah, niat itu apa? Niat itu adalah ungkapan isi hati kita dan pikiran kita yang kita ungkapkan dalam perbuatan kita. Nah, betul kan? Kejahatan bisa dimulai dari niat dan pikiran kita. Nah, kemudian Maria Theresia Birawati dari India, ya, zaman lalu mengatakan demikian. Isi hati saudara lebih daripada doa. Ya. Isi hati saudara lebih daripada doa. Apa maksudnya? Doa atau ungkapan hati kita sampaikan kepada Tuhan, itu mulai dari isi hati dan pikiran kita. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang lain, baik perbuatan buruk maupun perbuatan jahat, itu dimulai dari pikiran dan hati kita. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan? Manusia melihat apa yang nampak di luar, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati saudara. Masih ingat saat Tuhan memilih Daud menjadi Raja Israel yang kedua? Daud tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Karena apa? Mereka melihat casingnya saja, penampilannya saja. Wah, apa ya, anak seperti itu yang masih sangat imut, ya, mungkin saat itu karena umurnya masih sangat remaja, masih kemerah-merahan, pantas menjadi raja. Nah,
dia memperlakukan Daud seperti apa? Ya, dia hanya diberi kepercayaan untuk menggembalakan kambing atau domba, itu hanya 2-4 saja. Sangat kecil yang dipercayakan kepada Daud. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan melihat hatinya si Daud. Ada ketulusan di dalam hati Daud. Dan apa yang dipilih Tuhan ternyata benar. Daud menjadi raja yang termasyhur sepanjang masa di Israel. Ya, kalau Salomo raja yang terkaya di Israel, tetapi Daud yang termasyhur di Israel. Karena apa? Oleh sebab Allah melihat hati dan pikiran Daud, ketulusannya. Kalau manusia hanya melihat luarnya saja, casingnya saja. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu Tuhan peringatkan kepada kita pada saat ini untuk mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Namun apa yang terjadi? Karena Tuhan tahu yang diisi dalam pikiran kita selama ini hanya kekhawatiran dan hawa nafsu, keserakahan duniawi saja. Mari kita perhatikan firman Tuhan pada saat ini yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan tahu apa yang sering dikhawatirkan oleh manusia. Masalah keluarga misalnya, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah masa depan, masalah pasangan hidup, masalah keuangan, masalah kesehatan. Wah, masih banyak masalah-masalah lain, bahkan termasuk masalah pelayanan sekalipun. Tuhan tahu di sana ada saja kekhawatiran di dalam hati kita. Nah, sehingga Tuhan memberikan win solution, jalan keluarnya bagi semua permasalahan, kekhawatiran di dalam hati kita. Yaitu Tuhan tahu semua. Tuhan tahu jalan keluarnya. Ya. Contohnya, baik keadaan yang buruk sekalipun, Tuhan tahu jalan keluarnya untuk tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, karena damai sejahtera Allah yang dijanjikan Tuhan itu harus terpelihara dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, memang banyak tempat-tempat di hati kita yang sangat kotor. Namun juga ada hal yang paling kotor di dunia ini, ya, tetapi secara jasmania di setiap keluarga pasti ada. Yaitu kata apa itu? Yaitu jamban. Jamban itu apa toh? Septic tank. Nah, ini pasti dalam setiap keluarga ada, ya. Ini dinamakan secara apa?
lahiriah itu tempat yang kotor karena memang berbau busuk ya di sana. Coba kita perhatikan firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 17 dan 19. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Jadi jamban itu adalah tempat pembuangan. Jadi makanan sebagus apapun, semahal apapun masuk ke perut, ya akhirnya terbuang di jamban yang sebagai tempat kotor itu tadi ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, ini firman Tuhan, dan itulah yang menajiskan orang. Tetapi secara rohani ada tempat yang lebih kotor lagi daripada jamban, yaitu ternyata hati kita. Karena apa? Dari hati ini bisa menimbulkan kenajisan dalam hidup kita. Dari hati dan pikiran kita bisa menciptakan kejahatan, bisa menimbulkan pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu ayat 19 mengatakan demikian. Nah, secara lahiriah jamban adalah tempat yang kotor karena berbau busuk. Tetapi ternyata hati dan pikiran kita bisa lebih kotor daripada jamban. Oleh karena itu bisa menimbulkan kenajisan di hadapan Allah dan bisa menjadi sumber kejahatan di muka bumi ini yang disebut dengan dosa. Marilah saudara-saudaraku, kita ubah mindset kita, hati dan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Akan diisi seperti apa hati kita? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Oh, ternyata saudara-saudaraku, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini justru itu yang sering kita langgar. Kita tidak dapat melakukannya kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak minta pertolongan Tuhan, agar kita dapat mengisi hati dan pikiran kita sesuai firman Tuhan tadi, yaitu segala kebajikan dan semua yang sedap didengar. Nah, saudara-saudaraku, apa yang perlu kita renungkan pada sore hari ini, yaitu bagaimana agar pikiran dan hati kita dapat terjaga senantiasa dan terisi oleh firman Tuhan tadi. Ya, yang pertama, senantiasa bersukacita. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Firman Tuhan ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena dalam satu kalimat ada pengulangan kata, bersukacitalah. Kalau Tuhan berfirman diulang-ulang seperti itu menunjukkan hal yang penting perlu kita lakukan. Di samping itu, saat ini
hal sukacita merupakan hal yang mahal, susah dirasakan bagi manusia saat ini. Kenapa? Situasi dan kondisi di akhir zaman ini sangat mendukung sebagai alasan manusia tidak bersuka cita. Misalnya, contohnya adanya penyakit pandemi COVID-19 saat ini, bahkan mutasi lagi berubah menjadi Omikron, mungkin nanti berubah menjadi Megakron atau berubah lagi menjadi Popkron, misalnya, tapi enggak ya. Nah, orang menjadi cemas dalam keadaan seperti itu, takut, sehingga mudah sekali kehilangan sukacita. Kemudian yang kedua, bencana alam saat ini sering kita dengar ya di TV maupun di YouTube ya, terjadi di mana-mana saat ini. Gunung meletus kayak SMS satu dengan yang lain ya, bergantian, habis Merapi, habis Galunggung, habis Sinabung, Semeru, Slamet, Jundoro dan sebagainya, Krakatau juga bergerak. Nah, seperti itu bisa menimbulkan kekhawatiran. Kemudian gempa bumi, bahkan ancaman tsunami, tanah longsor. Kalau kita memikirkan hal-hal seperti itu, diisi pikiran dan hati kita hal-hal seperti itu, kita pun menjadi takut. Nah, kemudian masih ada lagi ketakutan yang lain. Dampak ekonomi, ada resesi, inflasi, daya beli menurun, bahkan barang-barang kebutuhan sehari-hari sangat mahal. Minyak goreng aja mahal misalnya ya. Orang menjadi resah, menghilangkan sukacita. Kemudian ada lagi alasan yang lain, anomali politik saat ini ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri ya, sangat meresahkan dunia. Adanya peperangan, adanya bentrokan sosial, terorisme dan sebagainya, semua bisa menjadi alasan agar kita kehilangan damai sejahtera dan digantikan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Memang itu maunya kuasa kegelapan, maunya iblis seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, namun apa yang perlu digarisbawahi agar kita tetap memiliki hati yang bersukacita? Kita tidak boleh menaruh sumber suka kita ya kepada sesuatu yang bersifat sementara di dunia ini. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan di atas tadi, itu sementara saja di bumi ini. Tetapi sumber sukacita yang sejati kita adalah Tuhan kita yang baik. Tuhan yang mampu mengubah duka cita menjadi sukacita. Ini banyak dicontohkan dalam Alkitab ya. Contohnya saat kita sakit, Tuhan juga sediakan obat yang manjur, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, ternyata ya menurut penelitian sakit penyakit manusia itu lebih dari 70% itu diakibatkan dari hati dan pikiran kita yang tidak nyaman. Ada akar kepahitan di sana sehingga bisa menimbulkan segala berbagai sakit penyakit. Kemudian saat kita berbeban berat ya, Tuhan sediakan kelegaan bagi kita. Saat ada dalam kesesakan, Tuhan juga menyertai kita. Tangan Tuhan turut bekerja. Jadi tidak ada alasan lagi kita sebagai umat pilihan Tuhan untuk tidak bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Itu yang pertama, tetap bersukacita. Kemudian
Yang kedua, yaitu senantiasa berbuat baik. Ya. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi, agar pikiran dan hati kita tetap terjaga dalam kendali Tuhan senantiasa adalah jangan menyembunyikan kebaikan hati kita, perbuatan kita hanya untuk diri sendiri saja. Tetapi kebaikan-kebaikan perbuatan kita itu harus dinyatakan di tengah-tengah sesama kita agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian jangan menaruh pelita, ini firman Tuhan ya, jangan menaruh pelita di bawah gantang, tetapi taruhlah di atas gantang agar dapat menerangi kegelapan di sekelilingnya. Jadi pelita itu adalah kebaikan kita. Biarlah itu bisa menyebar di sekeliling kita. Kita menjadi terang dunia ini. Artinya jangan egois, tetapi juga jangan sombong atau tinggi hati. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, tetapi barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Jadi intinya kita harus berbuat kebajikan atau kebaikan itu memakai standar Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Atau kita berbuat baik tetapi dengan terpaksa, atau kita berbuat baik ada maksud-maksud tersembunyi di sebalik itu, karena dia sudah berbuat baik dengan saya, atau biar dia juga berbuat baik kepada saya, maka saya berbuat baik kepada mereka. Nah, itu tidak tulus hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kita berbuat baik, ya berbuatlah baik. Apapun yang dilakukan oleh mereka, kita tidak bisa perhitungkan, karena kita berlaku kebajikan dengan setulus hati. Kemudian yang ketiga, agar kita tetap bisa menjaga hati dan pikiran kita, yaitu senantiasa berserah, berdoa, dan bersyukur. Nah, ini 3 kata kunci yang dilakukan oleh umat yang percaya kepada Tuhan. Berserah, berdoa, dan bersyukur. Maaf. Nah, tadi sudah difirmankan Filipi 4 ayat 6. Saya ulangi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Tuhan sangat mengetahui isi dan pikiran manusia yang sering membuat manusia terjatuh, kehilangan sukacita, yaitu kekhawatiran. Nah, oleh sebab itu Tuhan beritahukan kepada kita bagaimana cara menemukan jalan keluarnya, yaitu dengan doa yang tulus kita sampaikan segala permasalahan dan keinginan kita kepada Allah. Dan jangan lupa tetap bersyukur senantiasa dalam situasi apapun juga. Maaf. Dalam situasi apapun juga, artinya dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan diberkati ataupun kekurangan, kita tetap bisa bersyukur, berdoa, dan berserah kepada Tuhan. Nah,
Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah jawaban untuk kita selalu memelihara hati dan pikiran kita senantiasa. Jadi, yang pertama adalah bersukacita, yang kedua berbuat baik, yang ketiga berserah, berdoa, dan bersyukur. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita memuji Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita agar kita tidak takut, agar kita tidak khawatir. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Esa. Sekali lagi. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Esa. Ya, berkatnya melimpah, Esa. Berkatnya melimpah, Esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, yang telah membentangkan firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami bisa menjaga hati dan pikiran kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, untuk senantiasa bersukacita dalam hati kami, untuk senantiasa berbuat kebajikan di tengah-tengah sesama kami, bahkan senantiasa berserah dan berdoa kepada Engkau serta bersyukur kepada Engkau sebagai sumber berkat dan kehidupan kami ya Bapa. Bapa,
Berkati anak-anak-Mu yang bersekutu pada sore hari ini, walaupun hanya melalui live streaming dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan tanamkan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan segala pergumulan hidup kami, pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa, apapun yang terjadi saat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan tolong. Demikian juga yang lemah iman, Tuhan berikan kekuatan. Juga yang bermasalah dengan pekerjaan, Tuhan berkati. Bahkan yang berbeban dalam pelayanan, Tuhan juga tolong agar mempunyai ketulusan hati untuk tetap setia melayani Engkau ya Bapa. Dan kami juga doakan anak-anak-Mu yang mungkin sedang lemah iman, kuatkan kembali Tuhan, tumbuhkan iman percayanya agar menyala-nyala kembali Tuhan, untuk datang kepada Engkau, beribadah kepada Engkau, meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau ya Bapa. Demikian juga kami doakan segala pergumulan untuk Bapak Gembala Sidang kami ya Tuhan, dengan keluarganya. Apapun yang terjadi, kami serahkan sepenuhnya di tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada rencana yang indah, di dalam Engkau ada jalan keluar yang terbaik. Kami percaya ada berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi keluarga Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Daniel dan keluarganya ya Tuhan. Biarlah layanannya Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menjangkau banyak jiwa yang datang kepada Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Demikian juga Tuhan, kami melepaskan berkat dan salam bagi lingkungan yang ada di tempat ini, bagi kota kami, juga bagi negeri kami ya Bapa. Biarlah menjadi negeri yang damai, menjadi negeri yang toleransi, menjadi negeri yang adil, menjadi negeri yang diberkati Allah, menjadi negeri yang dipulihkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau, percaya kepada Engkau, mencari kebenaran di dalam Engkau, sehingga negeri kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini ya Bapa, baik WL maupun Singer, baik Mas Bintang maupun Mbak Iren, kiranya Tuhan berkati dalam studinya, Tuhan bukakan masa depannya yang terindah, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami sebentar lagi akan mengakhiri persekutuan ibadah sore hari ini dan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami biarlah mendapat kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sore hari ini, dimanapun mereka berada, sama-sama diberkati Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Putra, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Salam. Shalom. Halo.